Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden masih mengkaji terkait posisi Wamentan yang kosong setelah ditinggalkan Sudaryono menjadi Kepala BGN. Sementara terkait rencana Nani SD yang menjadi Dewan Pengawas BGN masih menunggu arahan dan keputusan Presiden Prabowo. Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan karena juga pengangkatan pejabat lama Mas Sudaryono Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi Kepala BGN kan juga baru 1 hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan. Mas, nanti tunggu juga katanya Ibu Nani ini mau jadi Dewan Pengawas BGN. Posisi aturannya? Apanya? Yang soal Dewan Pengawas itu? Ya itu kan permintaan ya atau permohonan dari Bapak Presiden ya. Karena pengalaman beliau dirasa masih bisa untuk membantu BGN. Mas Pres, tapi kalau di dalam Perpres nomor 83 tahun 2024 struktur BGN itu kan hanya Dewan Pengarah dan juga pelaksana, tidak ada nomenklatur terkait dengan Dewan Pengawas. Nah, nanti ini apakah pemerintah akan merevisi Perpres tersebut atau menyiapkan dasar hukum untuk posisi Dewan Pengawas? Nanti kita lihat ya, kan sebenarnya maknanya bisa jadi kan sama ya. Dewan Pengarah maupun Dewan Pengawas dalam hal menjalankan tugasnya ya. Maksud kami mungkin kita tidak terjebak ke dalam istilah mana yang pengarah atau pengawas. Nanti fungsinya. Kalau memang kemudian berdasarkan Perpres itu sudah ada nomenklaturnya di situ, SOTK-nya Dewan Pengarah. Dan kalau memang tugasnya itu kemudian sesuai juga dengan yang kita kehendaki juga nggak ada masalah juga. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di depan gerbang Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sore tadi. Masa tergabung dalam BEM Kristiani seluruh Indonesia menuntut Kejagung menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam aksi ini sejumlah mahasiswa menyampaikan orasi di depan gedung Kejaksaan Agung dan membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan yang disampaikan. BEM Kristiani seluruh Indonesia juga menilai Kejagung lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Presiden Prabowo resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita tersiduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya.
Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami, sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kamis pagi memusnahkan 3,3 ton narkoba berbagai jenis. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan berasal dari hasil penangkapan 5 kasus di 3 provinsi di Indonesia. 5 kasus tindak pidana perdagangan narkotika internasional adalah jaringan WNA Rusia, clandestine narkotika jaringan Padang, bunga ganja Thailand, penyelundupan sabu jalur laut dari Batam menuju Jakarta, jaringan peredaran sabu Jawa Timur. Jumlah narkotika yang dimusnahkan diantaranya 8,87 kg sabu, lalu hampir 3 kg hasis dan 3,3 ton ya, 3,3 ton lebih bunga ganja Thailand. Pemusnahan barang bukti narkotika kali ini masih dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Membawa sampel barang bukti. Rasa khawatir terhadap maraknya aksi begal di kota Bandung membuat seorang perempuan mengambil langkah yang tidak biasa. Dirinya memesan 3 pengemudi ojek online untuk mengawalnya pulang menggunakan sepeda motor. 3. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya Bandung lagi. Viral di media sosial, seorang wanita membagikan konten dirinya pulang malam dikawal 3 pengemudi ojek online dari wilayah Gudeg Utara menuju arah Pajajaran, Kota Bandung. Wanita yang bernama Hana ini mengaku takut pulang sendiri. Pengalaman pahit temannya yang menjadi korban begal membuat Hana khawatir. Hal itu juga menimpa dirinya. Ia pun terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online demi keamanannya sampai tujuan. Warganet juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. Saya 3 ojol, dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lainnya juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Tapi sempat kepikiran kayak gitu sendiri, kenapa sih? Ya itu tadi sih Kak, karena supaya kan kalau kata pemerintah juga warga jaga warga ya. Jadi ya saya mikirin keselamatan ojol juga, terutama keselamatan saya. Kayaknya kan, ini benar bertiga, iya benar Kak. Saya juga kan bukannya apa-apa, bukan suzon atau apa ya, takutnya ya kan modus apa gitu kan, ya kan, nah gitu. Ya pengalaman pertama juga buat saya selama ngojol gitu, baru kali ini. Cuma kaget ya, awalnya kaget. Ya, kaget awalnya, duh ini gimana ya. Tapi saya dalam hati nurani, kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan minta kawal berarti urgent gitu. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya, sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Hal ini merespon pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat, di mana polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan, tapi warga juga boleh saja tindak tegas asalkan terukur. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai matilah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian kepada masyarakat, dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan, akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjanjikan akan memberikan hadiah hingga 50 juta bagi warga yang melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Mobil patroli harus siaga dalam setiap malam. Lampu tanda bahayanya harus terus menyala. Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategik untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu.
Warga bersih skamling, menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama waspada, berani, kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Ratusan warga mengantri air bersih di masjid di Kalideres, Jakarta Barat karena pasokan air Pam Jaya tidak mengalir secara normal sehingga aktivitas warga terganggu. Sambil membawa ember dan galon kosong, puluhan warga antre mengambil air bersih di masjid di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu malam. Ini dilakukan warga demi memenuhi kebutuhan air bersih yang akan digunakan untuk mandi, mencuci, dan memasak. Menurut pengurus lingkungan, masalah air bersih dialami warga sejak beberapa bulan lalu. Kondisi makin sulit karena banyak warga menutup sumur bor setelah jaringan Pam Jaya masuk ke wilayah mereka. 3 bulan ya semenjak Pam Jaya ini mati antriannya. Jadi kenapa malam? Karena warga untuk kebutuhan mencuci, anak-anak sekolah mandi, dan untuk kebutuhan rumah tangga itu mereka gunakan di pagi hari. Warga berharap ada upaya dari Pam Jaya agar pasokan air bersih di wilayah mereka kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.